lelah awal bertemu kami sajikan tarian lamun adat istiadat Palembang kuno kini terkenal kemana-mana. Beliau adalah pejuang dalam hal menghidupkan tari, terutama tari-tari tradisional. Satu-satunya yang dinobatkan sebagai maestro tari di Sumatera Selatan. Yang pengaruh dia di darah kakak saya itu adalah darah tari. Kesenian adalah hidup dia, ya. Hidup dia adalah kesenian. Sudah menyatu dia dengan kesenian itu. Teruskan sanggar ini sampai di darah penghabisan. Haji Ana Kumari, kelahiran Palembang 10 November 1945, merupakan penggiat seni yang telah berkiprah di dunia tari dari bangku sekolah dasar. Memiliki pengalaman dan penghargaan yang sangat banyak di bidang seni. Awalnya, beliau gemar bermain teater dan bernyanyi. Namun pada akhirnya, ia lebih fokus memilih seni tari untuk menyalurkan hobi dan membangkitkan kesenian di Sumatera Selatan sampai mancanegara. Beliau itu sebetulnya punya bakat seni yang diturunkan langsung dari kedua orang tuanya, baik ayahnya maupun ibunya. Yang saya tahu, ayahnya beliau adalah seorang pejuang di masa dan tokoh pergerakan di masa kolonial, kemudian menjadi pejuang di masa revolusi. Pak Amancik Rosak memberi inspirasi baik kepada pendidikan maupun seni dan budaya, dan itu sebetulnya menurut saya yang sangat menginspirasi Bu Ana untuk tetap menekuni dunia tari di kota Palembang. Ana Kumari atau yang kerap dipanggil Cek Ana ini dilahirkan dari keluarga yang menyukai seni. Karena di keluarga ibunya saya tahu itu punya grup musik gambus gitu, dan neneknya juga pemilik musik grup gambus itu. Jadi menurut saya Bu Ana itu dibentuk oleh keluarga. Kemudian ada juga pembentuk dari lingkungan, karena pada waktu kecil Bu Ana Kumari ini tinggal di daerah Sungai Aur, 9 Uluh, yang pada waktu itu di daerah laut hidup berbagai etnis. Jadi ada etnis Cina, kemudian ada etnis Arab, kemudian ada etnis lokal pribumi. Dan Ibu Ana ini kan Mas Ayu, orang Palembang asli kan. Nah di sebelah daratnya itu hidup orang-orang pendatang dari daerah Ulu. Tradisi berpantun, kemudian tradisi mendongeng itu hidup di ketika beliau masih kecil itu. Apa dia di laut itu? Nah, misalnya iwak delet terkuntang-kuntang, alangkah bagus bujang itu, cewek tajung boleh berutang. Mbek-mbek kamping Pak Tutu makan cabai di bawah rumah, jangan dimbek bebet wong situ, kena kutuk serumah-rumah. Nenek saya ngajarin pantun, dongeng, banyak pantun, dongeng. Apa kalau mau tidur itu dengung, nenek saya. Siapa sangka Ana Kumari kecil dikenal dengan anak yang jahil. Dia itu lucunya ingat-ingat yang dulu. Ingat-ingat kejahilan dia gitu. Lebaran orang kan punya baju satu misalnya. Dilihatnya orang lewat, harawiri, oh ini punya baju satu. Aku mau beli dua katanya. Beli dua, bikin dua. Ada kebetulan tante kami pintar nyait. Kemudian dia sendiri
waktu masih gadis gitu. Pergi ke rumah orang, dia pura-pura laki-laki. Jadi dia pakai apa? Kopiah ya, kayak kopiah, baju kayak laki-laki. Dikumisin sama dia kan. Merokok. Jadi pergilah dia ke rumah tetangga gitu. Orang siapa ini? Gitu. Dia biasa aja gitu. Gitu kan, merokok dia kan. Siapa ini? Nggak tahu. Sampai akhirnya nggak tahu, akhirnya lama-lama tahu kan. Ini siapa? Dia nggak bisa ngomong karena nanti kalau ngomong ketahuan suara perempuan. Jadi dia pus-pus aja, oh gitu. Tang 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 tari dadi dadi cer. Tang 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 tari dadi dadi teng teng dang 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 di dadi dang 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 di Ceng 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 ceng, terus truk. Pada saat kecil, Ana Kumari kerap diajarkan bermain musik oleh ayahnya. Sampai saat ia pun dikenalkan dan diajarkan lagu Tari Gending Sriwijaya. Di Departemen Penerangan itu ada buku Kelopak Mekar. Nah di situ ada nyanyian Gending Sriwijaya, ada macam-macam. Siapa pencipta, siapa penari, ada semua situ. Waktu itu saya masih SD. Ayah saya ngajari saya nyanyi gending. Jadi tarinya saya enggak tahu. Nyanyinya cuma saya yang diajari berekod dengan alat gitar. Jadi saya diajari oleh ayah nyanyinya dulu. Jika lagu merindukan keluhuran jauh halan. Deng 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 deng. Ku tembangkan nyanyian lagu Gending Sriwijaya. Nah itulah yang saya pelajari dulu, bukan tarinya, nyanyinya. Siapa tak kenal Tari Gending Sriwijaya? Tari yang dijadikan penyambutan untuk para pembesar dan tamu-tamu agung yang berkunjung ke Palembang sebagai ibu kota Sumatera Selatan. Sebuah tarian yang memiliki lantunan melodi dan syair yang indah membuat Tari Gending Sriwijaya ini terlihat megah. Asal mulanya itu lagu dari Dahlan Menghibat. Dia buat lagu tahun 36 itu, judulnya Sriwijaya Jaya. Nah, ketika ditugasi oleh Jepang, dia sanggup 3 bulan cuti membuat lagu Gending Sriwijaya. Di situ di buku Kelopak Mekar itu ada siapa penciptanya. Dahlan Menghibat mencipta lagunya. Lalu yang mencipta syairnya adalah Nungsi A.R. Nah kemudian mencipta geraknya Nyonya Mas Nontoha. Kemudian sebagai penyandang pangannya ya, kan ada biaya itu. Itu Residen Rojak. Residen Rojak itu ayah dari Sukaina Rojak. Nah penari utama primadona adalah Sukaina Rojak. Ana Kumari pertama kali belajar Tari Gending Sriwijaya pada tahun 1963. Yang gurunya sendiri adalah Sukaina Rojak, penari pertama yang menarikan Gending Sriwijaya. Saya belajar nari baru tahun 63 dengan guru saya Sukaina Rojak. Nah di saat itu Tari Gending Sriwijaya ditarikan dengan mestinya bawa pridon ya. Tapi itu tidak bawa pridon, digantikan dengan kalung bunga. Karena pada waktu itu tidak ada sewaan, baju tadi itu tidak ada sewaan. Oleh karena itu, kalau misalnya pada waktu itu sudah ada misalnya foto yang color, ya, foto warna, itu kelihatan. Misalnya si A pakai yang warna hijau, si B pakai warna biru, si itu pakai warna merah misalnya. Karena misalnya satu keluarga itu di Palembang ini mereka yang misalnya yang tadi yang disebut amtenar itu punya sendiri, dan ini pun pakaian pengantin sebetulnya. Pakaian pengantin Aisan Gede. Ya, jadi kan saya waktu belajar dengan Tante Sukaina,
Saya diajari dari tombak, dari payung, dari dia nyanyi, udah ngajari saya udah pinter nyanyi waktu itu. Nah, tapi penyanyinya kawan saya waktu itu, dan saya diajari bagaimana pegang payung, bagaimana pegang tombak, bagaimana pegang tepak, bagaimana pegang beridon, semua saya tahu. Tari Gending Sriwijaya menggambarkan betapa besar, jaya, megah dan berkilaunya kerajaan Sriwijaya. Hingga saat ini, Ana Kumari masih menjaga keaslian Tari Gending Sriwijaya. Perjuangan Ana Kumari untuk melestarikan seni pertunjukan tari tidaklah mudah. Karena ia harus berperang dengan pikiran masyarakat yang sangat bertentangan dengan seni tari pada saat itu. Saya minta penari-penari, orang tua dari gadis-gadis di Palembang, tidak ada yang mengizinkan. Nanti jadi ronggeng katanya ya. Tidak mau. Zaman dulu orang bilang, orang tua-tua gitu, kalau penari itu kan ronggeng gitu. Jadi nggak bagus gitu. Jadi sehingga kita susah anak itu untuk mengumpulkan orang-orang, untuk ngajak anak-anak mereka menari. Ada istilah di Palembang itu sendiri. Wong Palembang itu anaknya tidak boleh jadi anak wayang. Yang dimaksud anak wayang tuh perempuan-perempuan, anaknya yang perempuan itu melok misalnya di atas panggung, melok nyanyi atau menarikah misalnya. Nah, karena itu barangkali kalau kita pernah lihat ada satu kesenian di Palembang itu yang namanya Dul Muluk, itu awalnya perempuannya itu laki-laki. Kenapa? Nah itu tidak boleh. Wayang Palembang pun demikian, tidak ada sinden. Kalau orang Palembang itu tidak akan menjadi seniman pada waktu itu, karena penuh dengan nilai-nilai etik-etik keislaman yang sulit orang mendobrak itu. Tapi Ana Kumari pendobrak, dia pendobrak tradisi. Tidak mau dia mengizinkan. Saya susah, akhirnya ya keluarga saya sendirilah saya ajari kan. Kemudian sudah itu mulailah ada, tapi tidak banyak, susah. Malah ada waktu mau nampil, dia dikurung ayahnya, tidak boleh keluar. Jadi terpaksa penari lain yang digantikan. Upaya Ana Kumari membangkitkan perempuan untuk turut andil di bidang kesenian tari mulai terlihat titik terang ketika ia mendirikan studio tari Ana Kumari. 11 November 1963 saya dirikan studio tari Ana Kumari. Namanya dulu studio, jadi bukan sanggar kan. Di saat itulah ada anak-anak pejabat belajar. Bapak Ramli Hasan Basri, anaknya Bupati Muara Enim, terus anak Panglima Himawan Sutanto yang belajar. Loh, akhirnya banyak. Akhirnya malah KCK Chandra Kirana minta saya ngajar anak-anak pejabat Chandra Kirana. Padahal tadi saya mau nangis rasanya. Mau ngajarin nari, tidak mau. Nanti jadi ronggeng. Nah, tapi setelah rupanya anak-anak pejabat tadi yang mulai, mereka sadar ronggeng itu lain. Zaman dulu memang ada ronggeng. Akhirnya banyaklah yang belajar. Akhirnya kepada mereka itu mereka mau gitu. Dan akhirnya banyak peminatnya dan banyak sampai sekarang pun musik muridnya itu sampai dia nggak tahu. Temu aja, ini guru nariku gitu. Nah, banyak sekali muridnya itu.
Saya lihat apa yang dilakukan Ibu Ana Kumari ketika beliau mendirikan sanggar-sanggar tari gitu ya, terutama sanggarnya Bu Ana Kumari itu. Secara tidak langsung beliau mencoba menggali tari-tari tradisional yang ada di Sumatera Selatan. Ana Kumari bukan hanya menari untuk dirinya sendiri, namun ia juga menari untuk daerah yang ia banggakan agar selalu berkilau dan dikenal banyak orang. Tari itu ya melambangkan apa yang saya lakukan. Tari itu diciptakan dengan maksud tertentu, kan dengan maksud mengenalkan Palembang, mengenalkan adat istiadatnya dan lain-lain. Saya bermaksud agar tari itu menjadi pegangan bagi masyarakat remaja di zaman itu. Jadi apa yang ada di Sumatera Selatan ini ingin saya kenalkan melalui tari. Peran Ibu Ana Kumari dalam perkembangan tari Sumatera Selatan tentunya sangat berperan, baik itu dari kontribusi lahirnya sebuah tari tradisional, kemudian pelopor dari sebuah keberlangsungan tari. Dan yang menariknya selain itu juga tari-tari itu dilekatkan nama-nama tempat, dilekatkan dengan ciri-ciri atau identitas budaya di Sumatera Selatan. Misalnya tari Dayang Merindu kan diambil dari tokoh Dayang Merindu di sekitar Muara Enim dan daerah Ogan gitu. Kemudian ada juga tari As Batang Ari 9. Tetapi saya perhatikan sekalipun beliau itu berkreasi dengan tari baru, tetapi tetap konsisten pada tari tradisional. Itu yang paling penting. Sering kita melihat suatu pertunjukan ya, yang kita perhatikan seolah itu sudah lari, dari pakemnya itu sudah lari gitu kan. Kalau Bu Ana itu sepertinya walaupun beliau itu punya kreasi, tetap berpatokan pada tari tradisional. Itu yang paling penting. Menjaga tradisi yang baik itu kan sesuatu yang luar biasa. Berarti beliau sangat konsisten dalam menjaga identitas bagi masyarakat. Pengemban budaya Batang Hari 9. Seperti itu. Saya kira itu penting. Maka kami mengatakan Ana Kumari adalah seorang maestro sang penjaga. Dia menjaga baik pelestarian yang mengarah ke modern namun tetap mempertahankan nilai tradisi sehingga kearifan budaya lokal Sumatera Selatan itu tetap menjadi ciri khasnya sendiri seperti itu. Dari dulu hingga sekarang, Ana Kumari sudah menciptakan 50 tarian. Beberapa tarinya merupakan tari yang fenomenal di Sumatera Selatan. Kalau tari tradisionalnya, tari Tepak Kraton, tari kreasi barunya banyak. Di antaranya Selendang Mayang, Ragam Perca, Mega Mendung, Pelangi Senja, itu. Karya yang paling legenda, paling hits itu dua yang saya ketahui. Yang pertama tari Tepak Kraton, kemudian tari Selendang Mayang. Ya, berbicara tari Tepak Kraton yang merupakan salah satu karya tari yang sangat fenomenal dari seorang Ana Kumari sebagai tari penyambutannya. Selamat datang. Gening Sriwijaya itu antara tahun 65 dan 68 itu tidak boleh ditampilkan. Di Bredel dari Gening Sriwijaya itu dengan alasan bahwa salah satu penulis lirik dari lagu itu sendiri itu organisasinya Lektra, itu Underbow dari Partai Komunis, itu Pak Nungci AR tuh, lalu tari ini di Bredel, tari ini dibekukan. Karena dibekukan, dibuatlah tari Tepak Kraton untuk diberikan untuk menyambut Panglima baru Brigadir Jenderal Ishak Suarsa. Di Palembang lamo keraton yang tua, Sri
Tepak keraton ini diciptakan dengan pakaiannya itu lebih menutup aurat. Mereka tidak menggunakan terate, tapi mereka menggunakan baju kurung tabur, atau mereka menggunakan kurung angkinan. Artinya lebih tertutup dia. Menurut Bu Ana, di tari tepak keraton itu dia mengikutkan pencak Palembang. Yang pencak Palembang itu pencak bangsawan yang tidak boleh ditarikan oleh orang sembarangan. Jadi ada semacam sumpah yang tidak boleh diajarkan pada orang lain. Saya secara pribadi juga merasakan hal yang belum maksimal ketika belajar tari tepak keraton, karena hanya belajar gerak tarinya saja, Ibu. Untuk silatnya kami tidak diperbolehkan, belum diperbolehkan sampai saat ini, karena ada kehikmatan khusus dan kesakralan yang dijaga Ibu Ana Komari untuk silatnya. Seperti itu. Waktu saya belajar silat dengan guru saya, itu namanya Raden Hamid Ternate, itu disumpah jangan diajarkan kepada orang lain silat itu. Silat itu hanya untuk waktu dia diajari bapaknya untuk musuh dengan Belanda. Nah karena itu saya kan tidak boleh melanggar sumpah. Nah jadi tapi tarinya saya boleh, tapi silatnya saya tidak. Kalau mau nari saya ajari. Saya ngajar di Universitas PGRI, tari tepak keraton. Silatnya tidak saya ajari. Kalau kamu mau pakai silat dari saya. Nah, saya ada grup silatnya, turunan dari Sultan. Nah, itu. Jadi boleh ditarikan. Jumlahnya pun boleh, mau dikurangi, mau diapain itu. Silatnya yang tidak boleh diajarkan. Nah, saya tari tepak itu menontonnya itu peresmian berdirinya Himpunan Zuriat ya, Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang. Nah, saya terakhir lihat di situ. Saya baru tahu itu ini tari tepak karena memang tidak pernah ditampilkan tari itu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan itu ya. Yang paling berkesan itu tari selendang mayang, Ibu, menurut saya ya. Tari selendang mayang itu merupakan tari yang menceritakan 7 bidadari turun kayangan ke bumi untuk mencari adiknya. Yang menarik dari karya Ibu Ana Komari adalah karyanya itu bercerita, menyimpan banyak sumber cerita yang berhubungan dengan keberadaan bumi Sriwijaya. Ada yang menghubungkan juga tari selendang mayang dengan keberadaan daerah Telaga Swida. Konon katanya bidadarinya pernah mandi di Telaga Swida itu. Dan saya merasa bangga sekali saat tari selendang mayang itu eksis kembali, dikatakan eksis kembali karena mengalami beberapa periode waktu kevakuman. Saya saat itu sedang mengikuti perkuliahan bersama beliau karena beliau saat itu adalah dosen pengampuh mata kuliah tari daerah setempat. Saya berkesempatan langsung belajar, kemudian menjadi penari sanggarnya, menarikan tari selendang mayang. Ada keunikan tersendiri yang saya rasakan ketika menari tari selendang mayang. Saya merasakan seolah-olah energi dari legenda tersebut masuk di dalam diri kami sebagai penari. Dan yang paling saya ingat adalah Bu Ana Komari selalu memberikan stimulus dulu ke kami sebelum nampil, kemudian memberikan sedikit ritual kepada kami untuk keberlangsungan dan kesuksesan penampilan dengan berdoa bersama dan meniupkan doa di
ubun-ubun kepala penari. Itu yang sangat berkesan. Namun saat ini tari selendang mayang melihat keberadaan dan fungsinya belum kembali eksis. Selain menarikan dan menciptakan tarian khas Sumatera Selatan, Ana Kumari juga mempelajari tarian-tarian dari daerah lain. Ya, jadi selain dia bisa menciptakan tarian Sumatera Selatan, dia tahu, dia juga belajar dengan tarian lain seperti tari Padang, Kaparinyo, tari sapu tangan ya, terus tari Bali pun bisa dia. Sehingga kemudian beliau banyak kesempatan untuk misalnya sekedar berjalan ke Jakarta, bahkan belajar tari di Jakarta, misalnya dari guru-guru tari-tari Bali. Dan itu yang kemudian membuat beliau kemudian sering dipanggil. Jadi beliau sering dipanggil dalam pementasan tari di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Di masa akhir Bung Karno, beliau pernah menjadi penari istana gitu. Penari istana dia. Jadi di istana itu pada zamannya Pak Soekarno, itu kan ada tari kecak. Tari kecak itu orang 40 perempuan yang rambutnya harus panjang. Kebetulan Kak Ana melamar karena rambutnya panjang, pas. Rambut panjang, cantik dan tingginya di atas 155 lah. Wajar jika ia disebut sang maestro seni tari Sumatera Selatan. Di tengah kesibukannya pun, ia tetap membuat seni tari selalu hadir di tengah masyarakat. Ana Kumari sering melaksanakan seni tari, salah satunya tari massal yang didukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palembang, di mana tempat ia bekerja. Setiap tahun ketika beliau menjadi PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palembang, itu ada festival tari massal dan itu diikuti oleh pesertanya dari anak-anak sekolah. Kata kepala kantor, sanggup apa? Sanggup nggak usaha, kata saya. Saya bikin proposal, saya bikin itu, akhirnya saya serahkan. Oke, kepala kantor bilang, pokoknya kamu jangan menghindar, kamu bertanggung jawab. Ya, saya bilang. Mulailah satu kecamatan, saya minta 300 orang. Semuanya 6 kecamatan waktu itu, 6 kecamatan jadi 1.800. Kata kepala kantor saya, alah gimana sanggup 1.800 anak. Insya Allah, kata saya. Akhirnya terdirilah. Caranya saya latih gurunya dulu. Mereka guru-gurunya dilatih dulu, kemudian setelah dilatih, guru-guru itu diminta untuk mengajarkan ke siswanya. Nah, 3 bulan saya ngajar di Kamboja, lapangan Kamboja, panas terik matahari. Saya tidak peduli, saya senang. Anaknya banyak, 300 tiap kecamatan. Besoknya kecamatan lain, besoknya kecamatan lain. Itu tari itu namanya tari elang terbang. Nah itu akhirnya saya jadikan itu tari massal. Nah itu yang pertama. Kemudian selama 8 tahun itu saya adakan terus tari massal. Tapi jumlahnya agak di seluruh kepala kantor kurangi sedikit isinya. Kamu kan capek, badan sudah hitam katanya. Konsisten dalam berkesenian tari membuat Ana Kumari menjadi sosok yang berpengaruh dalam perkembangan seni tari di Sumatera Selatan. Berpengaruh pasti ya. Saya katakan bahwa konsisten itu membuat beliau itu, kalau orang misalnya ya ditanya siapa sih maestro tari, pasti beliau yang dikatakan, gak akan cari-cari yang lain. Nah ini terjadi karena beliau itu orang yang konsisten sampai di usia sekarang. Dan dia menurunkannya kepada putrinya, kan seperti itu. Ada yang hanya orang tuanya aja, anaknya gak mau terlibat misalnya, melestarikan apa yang sudah ibunya rintis misalnya dari muda. Saya pikir itu, konsistensi itu yang sulit kita cari. Apalagi Mama ada pesan, nah gini, teruskan sanggar ini sampai titik darah penghabisan. Wah itu, pesan itu kan luar biasa. Apalagi kita yang sudah bekerja, sudah berkeluarga, itu nggak mudah meneruskan sanggar Ana Kumari.
Nah, Ibu Ana ini saya lihat beliau adalah pejuang, ya, pejuang dalam hal menghidupkan tari, terutama tari-tari tradisional di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Dan tari tradisional ini sebetulnya tari-tari yang sudah mulai terancam punah, karena kemudian yang berkembang di Kota Palembang ini adalah tari-tari modern. Fenomena di Sumatera Selatan melihat keberadaan tari tradisional yang dikemas menjadi tari kreasi itu menjadi polemik sebenarnya ya. Untuk kalangan masyarakat tidak bermasalah karena pengemasannya lebih menarik. Artinya masyarakat membutuhkan kemasan yang lebih menarik dan kekinian. Namun ini menjadi masalah bagi kebudayaan, kemudian seniman, bahkan si pelopor sendiri. Terkadang koreografer muda tidak bisa memposisikan tari kreasi dan tari tradisional. Pesan-pesan saya sebetulnya untuk generasi ini, untuk apalagi untuk misalnya teman-teman, adik-adik, anak-anak yang berkecimpung di bidang tari kesenian misalnya, khususnya yang di WU ini, itu ya, yang di WU. Nah, itu barangkali belajarlah budaya itu dengan benar. Saya belajar dengan orang yang memang amanat. Kemudian kalaupun itu misalnya dikreasi, harus ada penjelasan. Kalau ini dikreasi, dan jangan seolah-olah yang inilah yang aslinya. Belajar budaya itu tidak mudah. Karena sanggar-sanggar tari tidak memahami dan kemudian mengambil yang praktis saja. Sehingga ini juga mengkhawatirkan kita. Solusinya adalah kembali ke pemerintah. Pemerintah harus banyak membuat workshop tari-tari yang bagus-bagus yang sudah dibuat dulu, tari-tari tradisional itu. Sehingga sanggar tidak kekurangan bahan untuk menarikan itu di pernikahan. Sekarang workshop kurang. Karena ada masa-masa dulu ada di mana sanggar-sanggar itu dimonopoli. Hanya sanggar pejabat yang hanya bisa nampil-nampil di acara dimanapun. Nah, jadi itu kan termasuk permasalahan yang harus kita hadapi. Ana Kumari tegas, dalam berkesenian dia tidak mau dilarang dalam mengembangkan seni terutama di seni tari. Jadi dia tidak mau dilarang untuk mengembangkan kreasinya sebagai seniman. Ketika menikah pun dengan suaminya, dia buat perjanjian bahwa suaminya di atas metra ya, itu tidak boleh melarang dia berpakaian menurut selera dia. Kemudian suaminya tidak boleh melarang dia kalau dia ingin mengembangkan kesenian. Jadi intinya itu. Hitam di atas putih, saya bilang. Apa isinya? Saya sebutkan di antaranya tidak boleh melarang berpakaian. Kedua, tidak boleh melarang berkesenian dan lain-lain. Nah dia terima itu. Dia terima, dia tanda tangan nih, terima. Dan akhirnya alhamdulillah, akhirnya mendukung saya berkesenian seorang ustadz. 98-an waktu itu suaminya Bu Ana Kumari ini masih hidup dan kita memprotes kebijakan kesenian waktu itu. Dan Ana Kumari juga ikut memprotes. Jadi dia orang kritis juga memprotes kebijakan Orde Baru atau pemerintah Orde Baru di Palembang yang tidak terlalu memperhatikan kebudayaan atau kesenian, khususnya tari kalau dia ya. Dan kita mulai bergabung buat gerakan-gerakan aksi gitu. Tahun 98, 99 sampai 2000 itu gerakan bagaimana kebijakan itu berpihak kepada kesenian. Dia Jumat, dia memberikan ceramah kemana-mana. Dan saya mendukung dia sangat mendukung saya. Saya diizinkan pergi kemana-mana. Waktu ke Jepang, saya diizinkan oleh dia pergi. Ke Amerika diizinkan. Nah setelah dia meninggal, ya saya juga sangat mencintainya, masih ingat padanya. Sebab dialah yang mendukung saya sehingga saya jadi begini. Asaku berlayar jauh ke sungai Musi. Haji Ahaki Alian adalah sosok di belakang Ana Kumari. Sebagai suami, dia selalu mendukung apapun yang dilakukan Ana Kumari. Lalu bagaimana sosok Ana Kumari di mata anak-anaknya? Sosok Mama Ana Kumari ini sosok yang luar biasa. Sosok juga yang sangat tegas di mata kami anak-anaknya.
Jadi seperti saya bilang tadi bahwa Mama Ana Komari itu tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk menjadikan kami para pelaku seni. Momen yang sangat saya ingat banyak ya. Mama itu kan hobi berande-ande, berdongeng. Nah, makanya dulu tadi, Mama ini jarang bersama kita, kesibukan dia. Tapi dia mau kualitas. Jadi ketika dia pulang kerja malam-malam kadang sempat untuk berdongeng sama kita. Jadi berande-ande. Jadi sebelum tidur itu Mama ngumpulin kita, nak denger Mama bercerita dak. Wah, jadi misalnya cerita tentang batu belah batu bertangkup, di mana cerita itu anaknya durhaka sama ibunya. Jadi ketika kita misalnya agak-agak ada gimana dengan Mama, kata Mama kaget nak pergi ke batu belah batu bertangkup. Wah, kita pada tangisan. Ma jangan, ngapo? Karena pada saat itu Mama kan nyanyi. Lagunya gini senandungnya. Suara saya serak ya. Batu belah batu bertangkup, tangkuplah aku sejalan-jalan, anakku makan belalang, dak menjuk aku. Nah, kata Mama, nanti batu belah itu akan terbuka dan akan menangkap Mama. Dan Mama akan meninggalkan kalian semua. Mama, jangan Ma. Kami nangis semua masih kecil gitu ya. Jadi momen seperti itu masih kami kenang sampai sekarang. Dan saya juga berceritakan pada anak-anak saya. Jadi bercerita itu memang hal yang sangat indah bagi keluarga kita. Selain seni tari, Ana Komari juga menguasai berbagai bidang seni lainnya seperti bernyanyi, berpuisi, bersyair, bersandiwara, bahkan seni kerajinan seperti songket. Dan salah satu yang menarik menurut saya dari Ibu Ana adalah properti tari itu juga mengilhami beliau untuk membuat dan memproduksi songket yang khas Palembang. Jadi beliau kemudian yang saya tahu banyak menggali jenis-jenis motif songket tradisional yang ada di Palembang yang bisa menjadi salah satu inspirasi beliau di dalam properti tari itu dibuat secara massal jadi di rumah beliau, dan itu juga kalau tidak salah yang saya ketahui menghidupi banyak orang, terutama ibu-ibu dan ibu-ibu rumah tangga di sekitar rumahnya Bu Ana. Sosok Ana Komari merupakan legenda di Sumatera Selatan ya, maestro tari satu-satunya yang dinobatkan sebagai maestro tari di Sumatera Selatan. Dikatakan hebat, banyak sekali karya tari, kemudian puisi, musik, seni suara yang dilahirkan, diciptakan oleh Ibu Ana Komari. Tidak hanya seni tari. Di ujung senja sinar mentari berwarna jingga melengkung pelangi berwarna-warni mengukir rasa. Di ujung sore sinar mentari berwarna jingga melengkung pelangi berwarna-warni mengukir rasa. Ana Komari itu real artis, real seniman. Dari kecil, ya itu memang senang sekali dengan seni. Sama dengan saya. Tapi dia lebih berkembang waktu lagi muda. Tapi saya pernah mengajarkan tinggal di Jakarta. Dia nggak mau. Kalau aku ke Jakarta juga, siapa yang akan mengangkat seni budaya Sumatera Selatan itu siapa? Walaupun potensi dan peluang Ana Komari akan lebih berkembang jika ia berkarir di ibu kota, namun Ana Komari lebih memilih untuk menetap di Palembang dan mengangkat seni budaya serta adat Sumatera Selatan. Wah, dia juga penggiat adat. Misalnya dia menggiatkan juga tentang Rebo Akhir. Yang terakhir saya ikuti Rebo Akhir di Jakabaring misalnya. Dia hadir dalam keadaan sakit-sakit. Dia sangat semangat gitu. Artinya meski keadaan sakit, kalau terdengar adat Palembang itu dia menjadi sehat gitu. Itu luar biasanya dia.
Dan itu juga tentang tarian tadi, kalau kita undang gitu untuk kegiatan-kegiatan tari, dia datang, kecuali kalau dia memang lagi tidak bisa apa-apa. Nah, atau iya gitu ya. Kalau keadaannya lagi sehat, tidak dirawat, dia pasti datang untuk kegiatan-kegiatan kesenian. Dan saya melihat kesenian adalah hidup dia ya. Hidup dia adalah kesenian. Sudah menyatu dia dengan kesenian itu. Atau dengan adat Palembang gitu. Sosok Ana Kumaris sebagai guru tari, dia sangat baik. Keibuan, potensi selalu ingin maju, padahal Kak Ana tuh sakit, banyak sakit, tapi dia tetap semangat. Walaupun di sana sini banyak sandungan apa-apa, tapi tetap gigih. Dia sebagai ibu saya juga selalu memberi nasihat. Allah itu maha besar, Mama masih diberi umur ya sampai saat ini, ya mungkin Mama masih ingin memberikan apa yang bisa diberikan untuk generasi sekarang gitu ya. Jadi kata Mama ini segala penyakit lah sudah ada galau di Mama. Tuhan belum menyambut nyawa Mama gitu kan, ya Mah kan belum masanya Mah. Tapi artinya kata Mama, ada yang Mama nak masih lakukan. Gitu kan, di situ yang saya bilang, makanya Mama masih melestarikan adat Rebukasan, melestarikan ini gitu kan. Selain juga beliau juga beribadah di rumah, tapi dia menganggap Allah masih memberikan umur pada dirinya itu adalah dia masih ingin berbuat untuk apapun untuk kota Palembang ini. Sinar rembulan hingga basah danau air mata, detik di pucuk dinding ruang asamu menjadikan kau bergelana. Dedikasi sepanjang hayat yang sudah diukir oleh Ana Kumari merupakan cerminan bahwa beliau merupakan maestro yang sebenarnya dalam bidang tarian ini. Di masa tuanya, beliau hanya ingin tarian-tarian lokal dari Sumatera Selatan bisa terus eksis sepanjang zaman. Lebih dari itu, Ana Kumari juga harus mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang besar karena perannya sebagai maestro budaya di Sumatera Selatan. Bu Ana sudah menjadi mendapat penghargaan dari Kemdikbud ya sebagai pelestari tari di Palembang. Artinya negara sudah menghargai dia. Nah, tinggal bagaimana pemerintah daerah. Pemerintah daerah sendiri meskipun saya lihat di beberapa tempat nama Ana Kumari cukup karismatik ya, cukup disebut-sebut oleh orang. Tapi bentuk wujudnya saya kira belum begitu penuh gitu ya. Belum begitu serius untuk peduli terhadap seniman-seniman seperti Ana Kumari. Bu Ana itu mengangkat citra martabat masyarakat Sumatera Selatan. Seni budayanya loh. Nggak ada yang seperti dia. Hanya ini penghargaan kurang. Ya kan? Ini seni budaya ini lebih dari pahlawan. Jadi Ana Kumari ini kan pejuang kebudayaan di Palembang. Saya berpikir suatu ketika misalnya nama-nama jalan atau nama-nama tempat atau nama-nama gedung itu seharusnya dibuatkan nama seniman. Tidak cuma nama pahlawan saja. Ini baru satu yang ada itu Jalan Amri Yahya misalnya di sana. Nah, untuk penghargaan terhadap Ana Kumari nanti ya mungkin bisa diabadikan di nama-nama jalan atau nama gedung, misalnya ada gedung kesenian, gedung Ana Kumari, atau ada nama museum tari. Seperti itulah. Jadi bagaimana kita mengabadikan satu nama. Karena seniman boleh mati, tapi karyanya abadi. Saya punya banyak barang antik. Ini barang ratusan tahun yang lalu. Jadi mau dikemanakan? Saya sudah nyumbang. Museum Bala Putra Dewa, saya sumbang tenun, alat tenun yang umurnya ada ratusan tahun. Kemudian ke Museum Sultan Mahmud Bararudin II,
itu saya sumbangkan jompotan yang umurnya sudah tua. Jadi saya pengen adanya museum agar ada yang saya tinggalkan untuk masyarakat. Nah karena itu saya mohon kepada Allah mengabulkan harapan saya yang belum terlaksana itu. Sebuah keinginan terdalam dari Ana Kumari yang belum terwujud adalah membuat seni, adat dan tradisi Sumatera Selatan selalu berkilau dan dikenal banyak orang. Ya saya ini umpama sebutir pasir di samudra luas. Apalah daya, sebutir pasir di samudra luas. Saya tidak ada apa-apa. Saya merasa pilu karena saya tidak bisa meneruskan apa yang mestinya didengar oleh orang. Mestinya kita nih didengar oleh orang. Oh, legenda Palembang tuh ini. Oh, legenda Palembang ini. Jangan kita hanya bisa Ramayana, Mahabharata, dan lain-lain. Cerita orang Jawa kita tahu. Kita adakah? Tidak tahu. Nah, itulah mungkin saya agak pilu karena saya belum berhasil membuat orang daerah lain mengenali cerita-cerita kita, legenda-legenda kita tidak dikenal orang. Ya, karena usia saya yang sudah di ujung senja. Ya, saya berharap semoga kalau saya tidak ada lagi, supaya generasi selanjutnya teruskan apa yang pernah saya cita-citakan. Sosok Ana Kumari adalah wanita yang tangguh untuk mengembangkan adat dan kebudayaan Palembang, terutama di bidang kesenian tari. Perjuangannya dari masa belia hingga usia senja masih aktif untuk mengajak masyarakat sadar. Mempertahankan yang ada tidaklah mudah, tapi jika kehilangan semuanya, maka akan punah. Terima kasih Ana Kumari. Jejak dan langkahmu patut untuk kami ikuti.
kasih